Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Eka Bagus Kurniawan, selaku perwakilan dari KKN Untidar Kelompok 134, akan memaparkan atau mempresentasikan salah satu judul artikel kami yang berjudul adalah pemanfaatan lahan perkarangan dengan hidroponik system untuk mewujudkan kemandirian pangan dengan pangan di RW 07 Kelurahan Tiran Utara. Adapun anggota dari KKN kelompok 134 sendiri terdiri dari Muhammad Rekan Syamaridi selaku Ketua KKN, Muhammad Ridwan Nuraifa selaku Wakil Ketua, Lali Khola Irsa, Rifa Rusiati, Lufi Rafikasari, Zulfa Khairinisa, Ari Bawatria di Panjaitan, Lulu Anissa Widiawati, Muhammad Nur Rahman, mereka Bagus Kurniawan, dan Bu Novitasari, SPD MPD selalu DPL dari KKN kelompok 134 ini. Sebelumnya kita masuk ke pembahasan artikel, maka saya akan membacakan abstrak singkat mengenai artikel kami, di mana abstrak tersebut berisi keterbatasan lahan adalah salah satu masalah yang paling umum terjadi pada daerah pedesaan. Begitu pula yang terjadi di Kelurahan Tidar Utara. Itu dapat menciptakan ketahanan pangan yang mandiri di lingkungan Tidar Utara, maka masyarakat dapat memaksimalkan lahan perkarangan rumah untuk budidaya tanaman dengan metode hidroponik. Salah satu program kerja kuliah kerja nyata yang dilakukan di Kelurahan Tidar Utara adalah sosialisasi pemanfaatan lahan perkarangan dan metode hidroponik sistem serta pembuatan ekstensi. Tujuan dari dilakukannya program ini adalah untuk menunjukkan agar ibu-ibu PKK di RW 07 Kelurahan Tidar Utara dapat lebih mengenal mengenai apa itu hidroponik dan ekoenzim setelah dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksanaan program ini dimulai dari pemaparan materi mengenai apa itu hidroponik dan juga ekoenzim setelah dilanjutkan dengan demonstrasi dan praktik pembuatan media hidroponik sistem dan juga pembuatan ekoenzim. Dari sosialisasi yang diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan, hasil yang diperoleh adalah ibu-ibu PKK mempraktikkan pembuatan hidroponik dan juga ekoenzim sebagai salah satu cara pemanfaatan lahan perkarangan dan pemanfaatan limbah sampah di lingkungan sekitar. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pada pendahuluan. Hal yang melatar belakangi kami memilih program ini adalah di mana Kelurahan Tidar Utara merupakan salah satu kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yang ada di Kecamatan Magelang Selatan. Tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Tidar Utara ini mengakibatkan meningkatnya pula kebutuhan pangan serta terjadinya keterbatasan lahan yang ada pada lingkungan sekitar. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan dan keterbatasan lahan, maka perlu solusi yang dapat ditawarkan agar dapat mewujudkan kemandirian pangan atau memenuhi kebutuhan pangan setiap keluarga atau setiap keluarga yang ada di wilayah Kelurahan Tidar Utara. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan lahan dan mewujudkan kemandirian pangan adalah dengan menggunakan metode hidroponik, di mana metode hidroponik sendiri ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan tidak menggunakan atau tanpa menggunakan media tanah sebagai media tanamnya. Selain itu, budidaya hidroponik ini juga memiliki keunggulan di mana budidaya hidroponik ini tidak memerlukan lahan atau wilayah yang luas sehingga dapat dibudidayakan di lahan perkarangan rumah ataupun di halaman rumah. Oleh karena itu, maka kami berupaya untuk menyarankan masyarakat sekitar untuk melakukan budidaya hidroponik pada perkarangan rumah masing-masing. Namun, terdapat kendala di mana hampir mayoritas atau kebanyakan masyarakat di RW 07 masih belum begitu tahu atau mengenal apa itu hidroponik dan hanya segelintir atau sedikit orang saja yang sudah mengetahui dan pernah membudidayakan tanaman secara hidroponik. Maka dikarenakan itu kami mencoba untuk membuat proker yang sesuai atau proker yang ditujukan untuk mengatasi masalah tersebut. Proker yang kami ajukan di sini adalah proker sosialisasi pemanfaatan perkarangan dan metode hidroponik sistem di RW 07. Pemilihan metode budidaya hidroponik sistem sendiri dikarenakan karena metode budidaya hidroponik sistem ini adalah suatu metode budidaya secara hidroponik yang paling sederhana dan juga tidak memerlukan modal yang terlalu besar dibandingkan dengan jenis metode hidroponik yang lainnya.
Selain dengan metode hidroponik, kami juga mensosialisasikan mengenai apa itu ekoenzim dan juga bagaimana cara pembuatan dan serta manfaat apa yang diperoleh dari ekoenzim tersebut. Tujuan dari dilakukannya proker atau sosialisasi ini adalah diharapkan agar ibu-ibu PKK atau masyarakat di RW 07 dapat lebih mengenal apa itu hidroponik serta ekoenzim dan juga dapat membuat atau mengaplikasikannya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari sehingga dapat terwujudnya kemandirian pangan pada setiap keluarga dan juga dapat memanfaatkan setiap limbah sampah organik atau limbah rumah tangga yang ada. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Pada metode pelaksanaan ini kami akan membahas mengenai peserta kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, tahap kegiatan, dan bagaimana cara atau sistematik pelaksanaan kegiatan. Untuk sasaran atau peserta kegiatan yang kami targetkan adalah ibu-ibu PKK RW 07 di Kelatiran Utara. Kenapa kami memilih ibu-ibu PKK? Dikarenakan ibu-ibu PKK di sini kebanyakan bekerja sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya diisi di rumah, sehingga untuk mengisi waktu luang ibu-ibu ini dapat budidaya atau menyalurkan atau berkegiatan dengan budidaya tanaman secara hidroponik, di mana selain mengisi waktu luang juga dapat menjadi suatu hobi yang bermanfaat, di mana dapat mewujudkan atau dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sendiri yang kami harapkan seperti itu. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat pelaksanaan adalah Sabtu 22 Juli 2023 yang berlokasi di Masjid Al-Huda Tidak Belajar. Untuk tahap kegiatan sosialisasi ini terdiri dari dua tahap, yaitu adalah sosialisasi itu sendiri. Pada sosialisasi ini dilakukan pemaparan materi mengenai apa sih itu hidroponik dan ekoenzim, eh, apa aja manfaat dari hidroponik serta ekoenzim itu tersebut, dan bagaimana cara pembuatan hidroponik dan ekoenzim itu tersebut. Dan setelah dilakukannya sosialisasi atau pemaparan materi, maka akan dilanjutkan dengan demonstrasi dan juga praktik, di mana kami selaku mahasiswa akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan hidroponik dan juga ekoenzim dan mengarahkan untuk masyarakat dapat mempraktikannya secara langsung. Untuk tahap atau alur dari pelaksanaan sosialisasi ini terdiri dari tiga tahap, yaitu pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan ini, kami mulai dari menentukan tema, sasaran, dan lokasi kegiatan, mengurus perizinan dan penyusunan materi, serta juru teknis penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan sosialisasi itu seperti apa, dan juga mempersiapkan alat dan bahan. Setelah tahapan pra pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan telah selesai, maka dapat lanjut ke acara inti atau tahap saat pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini kami mulai memaparkan dan mensosialisasikan mengenai hidroponik dan ekoenzim itu sendiri. Setelah kegiatan pelaksana sendiri, kami mulai melakukan pengolahan data dari hasil sosialisasi itu sendiri dan juga mulai melakukan penyusunan artikel mengenai sosialisasi ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Eh, dari sosialisasi yang kami lakukan, kami membagi kegiatan ini dalam dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan sosialisasi dan praktik pembuatan media budidaya tanam hidroponik, dan juga sosialisasi dan demonstrasi pembuatan ekoenzim. Sebelum pelaksanaan sosialisasi dilakukan, kami dimulai dengan membagikan kuesioner, di mana kuesioner ini akan dibagikan dua kali, yaitu sebelum pelaksanaan sosialisasi dan setelah eh, dilaksanakan sosialisasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat awal sebelum dilakukannya sosialisasi dan apa sih yang didapat oleh masyarakat setelah dilakukannya sosialisasi ini. Nah, untuk hasil kuesioner mengenai kegiatan sosialisasi dan praktik pembuatan media hidroponik sendiri menunjukkan respon yang positif, di mana pada saat sosialisasi dilakukan, masyarakat saat antusias, mereka aktif untuk bertanya dan eh, mengusulkan beberapa saran yang dapat kami gunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan artikel ini, di mana mereka bertanya mengenai apa aja sih bahan alternatif yang bisa digunakan untuk pembuatan media hidroponik yang lebih murah, atau juga jenis tanaman apa saja yang bisa digunakan untuk pembuatan hidroponik ini. Nah, untuk tahap pelaksanaan ini,
tahap pelaksanaan sosialisasi kegiatan pembuatan hidroponik ini, kami mulai dengan tahap pertama yaitu ada pemaparan materi. Pemaparan materi ini mengenai pengertian hidroponik, macam-macam hidroponik, media atau alat-alat apa saja yang diperlukan, serta cara perawatannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan cara pembuatan media hidroponik. Di sini kami mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan media hidroponik. Untuk medianya sendiri, kami berupaya untuk memanfaatkan limbah sampah atau sampah-sampah di sekitar seperti botol dan gelas air mineral sebagai media tanam hidroponik. Selanjutnya, kami juga mensosialisasikan mengenai bagaimana cara pemberian nutrisi dan pembuatan nutrisi untuk hidroponik ini sendiri, dikarenakan hampir mayoritas masyarakat di RW 07 ini belum mengetahui apa itu hidroponik dan juga mereka masih awam mengenai nutrisi hidroponik karena seperti yang kita tahu hidroponik sendiri memiliki nutrisi khusus yang berupa AB mix. Di sini kami mencoba memberitahu atau mensosialisasikan mengenai cara pembuatan nutrisi AB mix dan juga cara pengaplikasiannya. Selanjutnya kami juga mengajarkan mengenai bagaimana tahap penyemaian benih, pemindahan ke media hidroponik dan juga perawatannya. Nah, dari hasil kuesioner sosialisasi dan praktik pembuatan media terlihat pada diagram 1 dan diagram 2 mengenai sosialisasi hidroponik. Kebanyakan mayoritas masyarakat ini belum pernah kebanyakan mayoritas masyarakat sudah pernah mendengar dan mengetahui apa itu hidroponik, namun mereka masih belum atau enggan untuk melakukan atau membuat hidroponik itu secara mandiri dikarenakan mereka emang belum mendapatkan penjelasan atau sosialisasi mengenai hidroponik secara langsung baik dari Dinas Pertanian maupun dari pemerintahan setempat. Setelah dilakukannya sosialisasi ini juga menunjukkan hasil atau hasil yang cukup memuaskan di mana setelah dilakukan sosialisasi ini kebanyakan masyarakat sudah mulai memahami atau dapat menambah wawasan masyarakat di mana dari kuesioner satu baik masyarakat yang mulai paham apa itu hidroponik dan juga mereka beranggapan bahwa sistem hidroponik ini tidak sesulit yang mereka bayangkan karena tidak harus selalu menggunakan alat atau instalasi yang mahal, tapi bisa juga memanfaatkan limbah-limbah atau sampah-sampah di sekitarnya untuk lebih menghemat budget atau anggaran. Selanjutnya juga masyarakat juga mulai menunjukkan ketertarikan untuk mencoba atau mempraktikkan budidaya hidroponik ini secara langsung di setiap rumah masing-masing masyarakat. Selanjutnya pada kegiatan sosialisasi dan demonstrasi ekoenzim, ini juga menunjukkan hasil yang cukup memuaskan di mana pada saat sosialisasi dilakukan masyarakat atau ibu PKK sangat antusias dari kegiatan ini. Mereka ditunjukkan dengan mereka yang membawa sayuran atau sisa-sisa sayuran dari rumah mereka untuk digunakan sebagai bahan atau bahan yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim sendiri. Namun perlu digarisbawahi, di mana mereka kebanyakan atau hampir mayoritas masyarakat tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar apa itu ekoenzim sebelumnya. Seperti yang terlihat pada diagram 3 di kuesioner yang dibagikan sebelum pelaksanaan dilakukan, dari 21 audiens atau peserta sosialisasi, hanya 3 orang yang pernah atau mendengar apa itu ekoenzim, namun mereka tidak tahu tidak pernah mencoba atau mendapat penjelasan yang lebih detail mengenai apa itu ekoenzim, mengenai ekoenzim itu sendiri apa gitu. Nah, pada sosialisasi ini kami mencoba untuk memaparkan mengenai pengertian ekoenzim itu sendiri karena kurangnya sosialisasi ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bahwa ekoenzim ini mungkin sama seperti POC yang sebelumnya perlu diketahui bahwa di lokasi KKN kami sebelumnya memang pernah dilakukan sosialisasi mengenai pembuatan VOC atau pupuk organik cair. Jadi baik masyarakat yang beranggapan bahwa VOC dan ekoenzim ini berbeda, VOC dan ekoenzim ini sama. Walaupun terlihat sama, namun pada kenyataan VOC dan ekoenzim ini berbeda. Maka kami mencoba untuk menjelaskan mengenai apa itu ekoenzim, manfaat dan juga apa sih perbedaan ekoenzim dan VOC itu. Nah, setelah memaparkan ini, kami juga melakukan demonstrasi mengenai cara pembuatan ekoenzim, seperti alat dan bahan yang dibutuhkan, cara pembuatannya, komposisi atau takaran bahan yang dimasukkan dalam pembuatan ekoenzim, selama waktu pembuatan ekoenzim. Nah, setelah dilakukannya sosialisasi ini juga masyarakat menunjukkan bahwa seperti yang terlihat pada diagram 4, sosialisasi ini
mereka beranggapan bahwa mereka lebih sudah mulai paham apa itu ekoenzim dan mereka juga meyakini bahwa ekoenzim ini sepertinya cocok untuk mengatasi atau mengurangi limbah sampah rumah tangga seperti air sisa atau buah sisa yang ada di rumah, di mana bahan-bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan ekoenzim. Setelah mereka juga tertarik untuk mencoba menerapkan pembuatan ekoenzim ini di rumah. Hal ini juga dibuktikan dengan mereka yang memesan atau meminta kita untuk memberikan atau mengadakan molasses, bahan mana molasses ini merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim, di mana mereka meminta kita untuk menyediakan molasses yang dibagikan kepada mereka agar mereka bisa mencoba membuat ekoenzim ini secara langsung. Hmm, Untuk bagian terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa eh, kegiatan sosialisasi ini bisa dikatakan berjalan dengan baik dan mendapatkan respon yang positif. Hal ini terlihat dengan antusias masyarakat yang tinggi pada saat pelaksanaan sosialisasi, di mana mereka tidak malu untuk bertanya dan memberikan saran-saran kepada kami, dan juga dapat dilihat dari hasil kuesioner, di mana sebelum dan dilakukannya kuesioner menunjukkan perbedaan yang signifikan, di mana sebelum mereka dilakukan dengan sosialisasi mereka masih awam atau belum terlalu memahami apa itu hidroponik dan juga ekoenzim dan enggan untuk mencoba mempraktikkan atau membuat hidroponik dan juga ekoenzim. Namun setelah dilakukannya sosialisasi, demonstrasi, dan praktik, mereka mulai tertarik untuk mencoba membuat hidroponik sistem dan ekoenzim sendiri dan mulai memahami apa itu ekoenzim dan hidroponik itu sendiri. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai dasar atau dasar dalam penyusunan artikel ini dan juga dasar dalam penyusunan materi sosialisasi hidroponik. Dan berikut merupakan bukti dokumentasi kegiatan saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi hidroponik ini dilaksanakan di RP07. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan KKN kelompok 134. Mohon maaf jika dalam pemaparan ini terdapat banyak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.